Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita masuk kepada Babul Hilaqi wal Julusa fil Masjid. Bab keterangan tentang Al-Hilaq. Al-Hilaq jamak dari Al-Halqah. Al-Halqah yaitu orang-orang yang duduk dalam formasi setengah bulatan atau dalam formasi bulatan. Wal julus dan duduk fil masjid, di masjid. Yani bolehnya berbuat demikian. Wa anhu, dan diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qal, beliau menyatakan, sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pernah ada seorang pria menanyai Nabi, dan Nabi dalam keadaan berada di atas mimbar beliau. Ma tara fi salatil laili, kata orang ini, apa yang engkau lihat, apa yang engkau nilai tentang salat malam? Qala masna, فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً. Kata Nabi, salat malam itu masna, 2 rakaat. فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ, maka apabila takut disusul oleh waktu subuh, karena akhir daripada waktu salat malam itu ialah waktu subuh, shalla wahidatan, maka haruslah orang itu sholat dengan 1 rakaat. Witir itu paling sedikit ialah 1 rakaat. Fa'autarat lahu ma shalla, sehingga berwitir dengannya sebagai penutup ma shalla, dari apa yang dia lakukan dalam salat. Wa innahu kana yaqulu, dan sungguhnya Nabi telah menyatakan, ij'alu akhira salatikum bil-laili witran, jadikanlah penutup daripada salat malam kalian itu dengan witir. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bihi, karena Nabi telah memerintahkan demikian. Ini menunjukkan kepada kita adanya majelis taklim di masjid. Orang ini tanya kepada Nabi dan dijawab oleh Nabi. Nabi berada di atas mimbar, dan majelis taklim itu memang sunnahnya
al-muallim, orang yang mengajar itu berada di posisi tinggi atau berdiri. Duduk di atas mimbar itu posisi tinggi atau berdiri. Kemudian juga dari hadis ini, dari riwayat ini dinyatakan oleh Nabi bahwa keutamaan yang paling utama ialah menutup, mengakhirkan sholat witir itu sebagai penutup sholat malam. Ini adalah afdoliyah, keutamaan. Mengapa dikatakan afdoliyah? Karena terdapat beberapa riwayat lain di mana Nabi setelah sholat witir bangun sholat malam lagi. Jadi apa yang dinyatakan oleh beliau ini adalah perkara yang afdol, bukan perkara yang wajib. Mengakhiri sholat malam dengan witir. Babul istilqa'i fil masjidi. Bab duduk istilqa. Istilqa itu duduk selonjor dengan, yakni duduk menjulurkan kedua kakinya dengan meletakkan kaki salah satu kaki di atas kaki yang lainnya, bertumpang kaki satu dengan yang lainnya dalam keadaan menjulurkan kaki. An Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu al-Ansari radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Abdullah bin Zaid melihat Nabi mustalqiyan fil masjid, duduk selonjor, duduk menjulurkan kedua kakinya, mustalqiyan, dengan menumpangkan salah satu kaki atas yang lainnya di masjid. Wadi'an ihda rijlaihi 'alal ukhra, Nabi meletakkan salah satu kakinya atas kaki yang lainnya. Itu duduk mustalqiyan namanya. Babu sholati fi masjidis suq. Bab sholat di masjid pasar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salatul jami'i, salat di masjid jami', tazidu ala salatihi fi baitihi, lebih bernilai daripada salat sendirian, salatnya dia di rumahnya, yakni daripada salat di masjid rumahnya, yang kita istilahkan apa? Musalla, ya. Wa salatihi fi suqihi 25 darajatan, dan salat di al-jami', masjid wakaf, masjid jami', itu lebih tinggi daripada sholatnya seseorang di masjid rumahnya dan sholatnya seseorang fi suqihi, di masjid pasarnya, dengan kelebihan 25 darajatan,
25 derajat. Fa inna ahadakum, karena sungguhnya salah seorang dari kalian, idza tawaddaa, apabila dia berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia memperbaiki wudunya, menyempurnakan wudunya, wa atal masjidah, dan dia mendatangi masjid, la yuridu illa sholata, dia tidak menginginkan berangkat ke masjid kecuali untuk sholat, lam yakhtu khutwatan, maka orang yang demikian ini, alhamdulillah, tidaklah yakhtu, tidaklah melangkah khutwatan dengan satu langkah, illa rafa'ahu Allahu biha, kecuali Allah angkat dia dengan langkahnya itu, dengan satu langkah itu, darajatan, satu langkah dinaikkan derajatnya oleh Allah 1 derajat. Tidak hanya itu, wa hatta anhu khati'atan, dan juga setiap satu langkah di samping dinaikkan 1 derajat kedudukannya di sisi Allah, juga hatta anhu, dihapuskan daripadanya khati'atan, 1 kesalahan. Jadi diangkat 1 derajat dan dihapus 1 dosa setiap langkah dia ke masjid. Hatta yadkhulal masjidah, sampai dia masuk ke masjid. Melangkah terus, setiap langkahnya itu nilainya demikian ke masjid itu. Fa idza dakhalal masjidah, maka apabila dia sudah masuk masjid, kana fi sholatin, maka anat tahbisuhu, maka kalau dia sudah masuk masjid, kana fi sholatin, dia dianggap oleh Allah di dalam keadaan sholat, walaupun cuma duduk aja, tapi dianggap sedang dalam sholat. Pahalanya nilai pahala orang yang sedang sholat. Selama makanat tahbisuhu, selama sholat mencegah dia untuk tidak meninggalkan masjid, karena nunggu sholat, dia tetap tinggal nunggu di masjid dan tidak bisa dan dia terhalang untuk meninggalkan masjid karena sholat belum dilaksanakan. Nah, karena demikian, maka selama dia menunggu itu, nilainya seperti dia dalam keadaan sholat. Wa tusallil malaikatu alaihi ma dama fi majlisihi alladhi yusalliya fihi, dan juga malaikat mensolawati, wa tusallil malaikatu, malaikat menyatakan salawat alaihi, atasnya, madama fi majlisihi, selama dia di majlisnya, alladhi yusalli fihi, yang dia, tempat yang dia sholat padanya, selama dia masih belum bergeser dari tempat dia sholat. Setelah salam itu, selama dia masih duduk di situ, di tempat dia sholat itu, malaikat mengucapkan sholawat atas dia. Apa isi sholawatnya malaikat atas orang yang baru salam dari sholat jamaah di masjid itu? Ialah Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, rahmatilah dia. Ini sholawatnya malaikat kepada orang yang baru saja
salam dari sholat berjamaah. Malam yu'dhi, selama dia tidak berhadat. Yuhdis, selama dia tidak berhadat, selama tidak batal wudhunya. Jadi di sini ditegaskan kepada kita keutamaan sholat berjamaah di masjid 25 kali lipat lebih tinggi daripada kalau orang sholat di musola rumahnya atau musola pasarnya. Jadi yang dimaksud dengan sholatul jami', sholat di masjid jami' itu ialah maksudnya sholat di tempat masjid yang telah diwakafkan untuk masjid. Adapun masjid yang masih milik pribadi tapi telah dibangun masjid, itu termasuk daripada apa yang dikatakan sholat masjid di rumah-rumah, yaitu milik pribadi. Nilainya orang yang sholat di masjid wakaf 25 kali lipat lebih tinggi daripada orang yang sholat di masjid yang belum diwakafkan. Begitu. Ya. Di samping itu juga menuju ke masjid wakaf tersebut untuk menunaikan sholat 5 waktu. Itu langkah, setiap langkah yang dilangkahkan menuju masjid itu bernilai pahala dengan diangkat setiap langkah itu 1 derajat lebih tinggi di sisi Allah dan dihapus 1 dosa. Ya. Begitu kedudukannya. Ketika masuk masjid dianggap dan dihitung oleh Allah sebagai orang yang sedang menunaikan sholat sampai dia salam dari sholatnya bersama imam. Setelah salam dari sholatnya bersama imam, alhamdulillah, yahdikumullah. Setelah salam dari sholatnya bersama imam, para malaikat mendoakan maghfirah dan rahmah bagi orang tersebut selama dia tidak bergeser dari tempat dia salam itu dan tidak batal wudhunya. Jadi makanya habis sholat itu jangan bergeser ke sana kemari. Habis salam itu zikir, baca wirid-wiridnya, ya. Dan selama kamu duduk di situ, itu para malaikat mendoakan kamu. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Luar biasa. Ya. Nah, begitu tingginya keutamaan sholat berjamaah di masjid wakaf. Babu tasbikil asabi'i fil masjidi wa ghairih. Bab keterangan tasbikil asabi', menyilang-nyilangkan apa? Jari jemari
di masjid dan di tempat lain. An Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dari Abi Musa yang Allah telah meridhai beliau dari Nabi, nggak boleh kalau masuk itu dengan menunduk begitu, tapi apa? Dengan salam, assalamualaikum. Tapi kalau khawatir mengganggu ya masuk saja, ya. Karena yang begini itu salam dari orang-orang Yahudi dan Nasara. Barakallahu fiik. Nah, dari Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qal, dari Abi Musa Al-Asy'ari yang Allah telah meridhai beliau dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa Nabi qal telah menyatakan, telah bersabda, innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan wa shabbaka asabi'ahu, bahwa orang mukmin pria maupun wanita, orang mukmin dengan sesama mukmin lainnya itu, kata Nabi, seperti bangunan yashuddu, yang saling menguatkan sebagian atas sebagian yang lainnya. Wa syabbaka asabi'ahu, dan Nabi syabbaka menyilang-nyilangkan jari jemari beliau. Jadi sambil begini menggambarkan tentang orang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Nasihat seperti ini disampaikan oleh Nabi di masjid. Ini menunjukkan bolehnya untuk duduk di masjid dengan menyilang-nyilangkan jari jemari tersebut. Sebab sebagian ulama menyatakan yang demikian itu makruh. Maka Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini untuk menolak pendapat yang demikian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridhai beliau menyatakan, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ihda salati al-asyi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah salat dengan kami dengan salah satu daripada salat al-asyi, salat salat Isya. Fa shalla bina raka'ataini tsumma sallama, kemudian Nabi salat dengan kami 2 rakaat terus salam. Faqama ila khasyabatin ma'rudatin fil masjid, kemudian setelah salam terus berdiri beliau menuju ke khasyabah, kayu ma'rudah yang disandarkan fil masjid, di masjid. Fattaka'a 'alaiha, kemudian Nabi bersandar padanya. Ka'annahu ghadbanu, seakan-akan Nabi sedang marah. Wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra, dan Nabi meletakkan tangan kanannya atas tangan kirinya. Wa syabbaka
baina asabi'i, dan menyilang-nyilangkan di antara jari jemari beliau. Wa wada'a qaddahul ayman ala dhahri kaffihil yusra, dan Nabi meletakkan punggung kanan punggung tangan sebelah kanan beliau letakkan atas wa wada'a qaddahu, dan Nabi meletakkan pipinya al-ayman yang sebelah kanan ala dhahri kaffil yusra, di atas punggung tangan sebelah kiri, punggung telapak tangan sebelah kiri begini. Wa kharajatis sara'an min abwabil masjid, dan setelah itu Nabi keluar dengan cepat dari dan para sahabat keluar dengan bersegera dari pintu-pintu masjid. Padahal sholat isya 2 rakaat, kan mestinya 4 rakaat ya. Tapi Nabi waktu itu sholat 2 rakaat, terus keadaannya demikian beliau. Faqalu qusiratis shalah, maka orang-orang yang segera keluar dari masjid itu, orang-orang pada bilang, oh sholat sekarang dipendekkan, 4 rakaat jadi 2 rakaat. Soalnya Nabi sholat isya 2 rakaat begitu. Wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umar, dan di kalangan orang-orang itu ada Abu Bakar dan Umar. Fahaba ayyukallimahu, tetapi keduanya tidak berani untuk berbicara dengan Nabi ketika melihat Nabi dalam keadaan demikian. Wa fil qaumi rajulun fi yadayhi tulun, bahwa di kaum itu juga ada seorang pria yang tangannya memang agak panjang beneran, bukan kiasan, tangannya memang panjang beneran, cacat. Yuqalu lahu dzul yadain, yang kedua orang ini terkenal dengan julukan dzul yadain, orang yang punya 2 tangan. Tangannya itu panjang seperti satu tangannya itu seperti 2 tangan gitu, panjang karena cacat, sehingga digelari dzul yadain, orang yang punya 2 tangan. Nah, orang ini yang berani mendatangi Nabi dan berbicara. Qala ya Rasulullah, anasita an qusiratis shalah. Orang ini bilang, ya wahai Rasulullah, apakah engkau lupa atau sholatnya dipendekkan? Berani. Abu Bakar, Umar enggak berani. Ya. Qala lam anta walam tuqsar. Nabi menyatakan, saya tidak lupa dan saya tidak mengqasar sholat. Faqala akama yaqulu dzul yadain. Maka setelah semula Nabi yakin, enggak, saya enggak mengqasar sholat, saya 4 rakaat dan saya tidak lupa. Setelah Nabi merasa yakin itu, tanya akhirnya Nabi, akama yaqulu dzul yadain, tanya kepada jamaah, apakah memang seperti yang dikatakan oleh dzul yadain? Faqalu, baru mereka berani menyatakan, naam, ya, engkau sholat 2 rakaat. Fataqaddama, maka segera Nabi maju ke depan. Fasalla, kemudian beliau sholat mataraka, apa yang beliau telah tinggalkan, yaitu sisanya, yakni kurang 2 rakaat. Summa sallama, kemudian Nabi salam dari sholatnya. Summa kabbara, kemudian Nabi
takbir lagi, wa sajada, dan beliau sujud mithla sujudihi au atwala, seperti sujudnya yang biasanya atau lebih panjang. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya dari sujud, wa kabbara, dan dalam mengangkat kepalanya itu beliau takbir, tsumma kabbara wa sajada mithla sujudihi au atwala. Kemudian setelah itu takbir lagi, sujud yang kedua berarti ya seperti sujudnya yang biasanya atau lebih panjang. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian mengangkat kepala beliau, wa kabbara tsumma sallama, dan kemudian beliau takbir, kemudian beliau salam. Berarti 2 kali salam ya. Salam pertama salam dari sholat, kemudian setelah salam dari sholat terus sujud sahwi 2 kali sujud ya, kemudian salam lagi. Dan di antara 2 sujud itu ada jalsatul istirahah, duduk istirahat. Begitu. Dari riwayat ini juga ditunjukkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi menyilang-nyilangkan jari jemari tangan beliau. Dan juga Nabi menunjukkan dari riwayat ini, kadang-kadang beliau habis sholat langsung berdiri terus pindah tempat atau pergi ya, karena ada keperluan. Kadang-kadang beliau sedang masgul berpikir tentang sesuatu yang sempat mengganggu sholatnya, pikiran itu ya namanya manusia. Nabi juga manusia, kadang-kadang diganggu pikirannya sama kadang-kadang diganggu sholatnya sama pikirannya, bukan pikirannya diganggu sholatnya. Kadang-kadang sholatnya diganggu oleh pikirannya. Sedang sholat, begitu selesai salam langsung berdiri dan lari masuk ke kamarnya, karena kamarnya nempel di masjid seperti ini, pintunya masuk ke masjid seperti ini, langsung masuk ke kamarnya, terus keluar lagi. Kemudian Nabi memberitahukan kepada sahabat bahwa waktu sholat tadi saya ingat ada 1 dirham yang dari uang sodako yang belum saya sampaikan pada yang berhak, sehingga saya terganggu dalam sholat itu dengan pikiran tersebut, dan begitu salam langsung lari untuk menunaikan uang sodakoh tersebut. Kemudian juga dari sini menunjukkan dari riwayat tentang sujud sahwi, sebelumnya sudah kita baca bahwa sujud sahwi yang beliau lakukan dari 2 riwayat ini dilakukan setelah salam. Memang ada riwayat sujud sahwi beliau sebelum salam, tapi memang hal itu menjadi pembicaraan. Kemudian babul masajidi allati ala turuqil madinati wal mawadhi' allati shalla fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bab keterangan tentang masjid-masjid yang berada di jalan-jalan menuju Madinah. Turuqil Madinah, jalan-jalan menuju Madinah. Dan juga al-mawadhi', tempat-tempat yang
shalla fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunaikan sholat di tempat yang Nabi pernah sholat padanya. Nah, kita lihat. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, annahu kana yusalli fi amakina min at-tariqi, bahwa Ibnu Umar sengaja sholat di tempat-tempat yang padanya pernah dilihat oleh Ibnu Umar Nabi sholat padanya. Yaqulu innahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar menyatakan bahwa dia melihat Nabi yusalli fitilkal amkinah, sholat, mengerjakan sholat di tempat-tempat tersebut. Perbuatan Ibnu Umar ini dinukilkan, dibawakan riwayat tersebut oleh Imam Al-Bukhari di sini untuk menjadi dalil bagi Al-Imam Al-Bukhari tentang mengerjakan sholat, sengaja mengerjakan sholat di tempat-tempat yang bersejarah, yaitu dulu Nabi pernah sholat di situ. Dalam hal ini yang dijadikan dalil oleh Al-Imam Al-Bukhari ialah perbuatan Abdullah bin Umar. Tapi perlu kita ingat bahwa perbuatan dan perkataan sahabat itu bukanlah dalil. Ya, yang dikatakan dalil itu ialah Al-Quran was Sunnah. Perbuatan dan perkataan sahabat Nabi itu adalah sebagai tafsir untuk menerangkan kepada kita makna daripada ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi. Tapi untuk kemudian menjadi dalil, ini sunnah, ini bid'ah, tidak demikian. Perlu adanya kejelasan dari kedudukan dari perbuatan sahabat itu, bahwa itu mestinya sebagai tafsir. Adapun untuk menentukan hukum tidak bisa. Jadi kalau untuk dikatakan atau untuk menganggap afdalnya mengerjakan sholat sunnah di tempat-tempat yang Nabi pernah dulu sholat padanya, dengan perbuatan dari Ibnu Umar ini tidak bisa ditetapkan demikian. Ya, bahkan bapaknya Abdullah bin Umar, yaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, menebang pohon yang di situ orang-orang melakukan sholat sunnah karena yakin di bawah pohon itu Nabi mengambil bai'atul ridwan. Nah, Umar melihat orang rame-rame datang ke pohon itu, di bawah pohon itu untuk mengerjakan sholat sunnah padanya. Takut Umar bin Khattab kalau akhirnya nanti di belakang hari pohon tersebut dikeramatkan, akhirnya ditebang dan diratakan dengan tanah tempat itu oleh Umar. Ya, jadi kalau ini ijtihad dari Abdullah bin Umar, maka ijtihad sahabi tidaklah menjadi hujjah. Ya,
seperti ijtihadnya Umar bin Khattab yang mewajibkan kaum muslimin menunaikan haji ifrad. Ini tidak bisa diterima ketika ternyata adanya keterangan-keterangan dari hadis bahwa haji tamattu lah yang lebih afdal. Maka ketetapan Umar bin Khattab ini walaupun sebagai Khalifatul Rasyid tidak bisa diikuti karenanya. Demikian pula Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berpendapat tentang bolehnya nikah mut'ah, nikah kontrak. Melakukan nikah dengan seorang wanita, dalam ijab kabulnya ditentukan berapa lama usia masa pernikahan tersebut sesuai dengan ijab kabul itu. Kalau masanya yang disebutkan dilapatkan dalam ijab kabul itu sebulan, ya setelah sebulan otomatis cerai suami istri itu. Nah, nikah mut'ah ini memang pernah dibolehkan oleh Nabi, tapi setelah itu diharamkan oleh Nabi. Ibnu Abbas berpandangan bahwa nikah mut'ah itu boleh, sementara hadis Nabi menegaskan haramnya, dan tidak bisa dipakai pendapat Ibnu Abbas tersebut. Ya. Ibnu Umar terkenal sahabat yang sangat ketat untuk menjalankan amalan-amalan Nabi. Ibnu Abbas terkenal sahabat yang sangat memudahkan, meringankan pengamalan sunnah Nabi. Nah, jadi kalau dalam batas ijtihad para sahabat itu, maka kita hanya melihat kepada dalil untuk kita cenderung padanya. Ya, karena memang yang dituntunkan untuk kita mengikuti dalil, bukan mengikuti selera. Kalau kebetulan sedang semangat, mengikuti semua pandangan-pandangan dari Abdullah bin Umar. Kalau sedang malas-malas, mengikuti pandangan-pandangan Ibnu Abbas. Kalau sedang senang nikah mut'ah, ikut pendapat Ibnu Abbas. Kalau sedang antipati sama nikah mut'ah, mencerca pandangan pendapat Ibnu Abbas. Ada omongan-omongan yang demikian atau sikap yang demikian, ini tidak ada lain kecuali hawa nafsu. Ya, jadi semuanya itu harus dengan melihat kepada hujjah, bukan kepada kecenderungan hawa nafsu. Walaupun itu apa yang terjadi perselisihan ijtihad di kalangan para sahabat. Ya, demikian. Seperti Ibnu Umar cenderung menyatakan bahwa menyembelih kurban pada waktu Idul Hajj adalah wajib. Ibnu Abbas menyatakan yang mewajibkan penyembelihan kurban pada Idul Kurban itu adalah bid'ah. Nah, ini sangat tajam sekali pertentangan ijtihad para sahabat. Sampai pernah Ibnu Abbas ketika di masa beliau orang keumumannya itu menganggap wajibnya menyembelih korban waktu Idul Kurban, sengaja pergi ke pasar Ibnu Abbas di depan umum beli daging. Loh, waktu Idul Kurban kok beli daging? Orang pada
berbisik-bisik. Kenapa ini berarti nggak menyembelih? Sengaja agar orang tahu bahwa saya tidak menyembelih hari ini, untuk menyatakan bahwa itu adalah sunnah. Begitu. Nah, jadi di dalam hal ini, selama itu adalah masih dalam batas ijtihad, penilaian hukum dari para sahabat, maka itu tidak bisa menjadi hujjah untuk membatalkan ijtihad yang lainnya lagi. Yang bisa membatalkan satu ijtihad itu ialah apa? Al-Quran was sunnah. Dalil Al-Quran was sunnah. Ijtihad dari Ibnu Abbas tentang membolehkan nikah mut'ah dibatalkan dengan dalil, yaitu Al-Quran was sunnah. Sunnah menyatakan batalnya kebolehan nikah mut'ah. Gugurlah dengan demikian ijtihadnya Ibnu Abbas. Ya, demikian pula ijtihad para imam-imam salaf setelah generasi sahabat, generasi tabi'in, seperti umpamanya Imam Malik mengatakan bahwa sujud syukur itu bid'ah, padahal riwayat sahihah yang menunjukkan tentang sujud syukur. Maka gugurlah ijtihad Imam Malik yang menilai sujud syukur itu bid'ah dengan sahihnya riwayat tentang sujud syukurnya Nabi, bahwa itu tidaklah bid'ah. Nah, begitu cara kita untuk menilai pendapat tersebut. Nah, di sini Al-Imam Al-Bukhari menukilkan perbuatan Ibnu Umar di dalam hal untuk mendukung pendapat beliau, pendapat Al-Imam Al-Bukhari, bahwa boleh sholat di tempat-tempat yang bersejarah, yang Nabi dulu pernah sholat padanya. Nah, dengan perbuatan Ibnu Umar, yang demikian tidak bisa menjadi hujjah. Kalau sampai menganggap tempat-tempat yang Nabi pernah sholat padanya itu sebagai tempat yang afdal, apalagi tempat yang karamah, maka itu adalah bid'ah. Iya. Tempat yang afdal telah ditentukan oleh Nabi. Tempat yang afdal di bumi ini ialah masjid. Dan masjid yang afdal itu di bumi ini ialah Masjidil Haram, ini yang paling afdal di Mekah. Kemudian peringkat kedua Masjid Nabawi di Madinah. Peringkat ketiga Masjidil Aqsa di mana? Di Baitul Maqdis, ya, di Palestina. Peringkat keempat Masjid Quba di Madinah. Ini peringkat-peringkat masjid, kedudukan masjid yang utama. Adapun kemudian adanya masjid yang dianggap lebih utama. Kenapa kok lebih utama? Dulu Nabi pernah sholat di sini. Tidak bisa. Harus adanya dalil. Adapun tentang 4 masjid ini telah jelas dalil menyatakan demikian dari Nabi, dari Allah dan Rasulnya. Maka itu menjadi dalil bahwa masjid-masjid tersebut adalah masjid-masjid yang terutama. Selainnya tidak bisa dikatakan lebih utama dari masjid lainnya. Ya, walaupun umpamanya masjid antara Makkah Madinah, dulu Nabi pernah sholat di sini ketika perjalanan dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah,
tidak bisa dikatakan itu afdal. Ya, kecuali kalau ada dalil yang mengatakan demikian. Wa anhu radhiyallahu anhu, dan dari Abdullah bin Umar yang Allah telah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanzilu bidil Hulaifati, beliau pernah turun di miqat yaitu Dzul Hulaifah, hina ya'tamiru wa fi hajjatihi, ketika beliau berumrah dan ketika beliau haji. Hina hajja tahta samuratin fi mawdi'il masjidi, ketika beliau haji tahta samuratin, di bawah samurah itu nama dari pohon yang besar yang punya duri-duri, fi mawdi'il masjid, di tempat yang dekat masjid, alladzi bidil Hulaifah, yang ada di miqat bagi orang Madinah yaitu Dzul Hulaifah. Wa kana idza raja'a min ghazwin, dan beliau apabila pulang dari peperangan, kana fi tilka tariqi, kalau pulangnya itu melewati jalan tersebut, au hajja au umratin au hajjin au umratin, atau pulang dari haji dan umrah atau umrah, habata min batni wadin, beliau turun ke ke bagian bawah punggung wadi, yaitu di daerah namanya Wadil Aqiq. Fa idza dhahara min batni wadin anaqa bil babha allati ala syafiril wadi, dan apabila beliau berada di bagian lembah bawah wadi, beliau anaqa, menambahkan kendaraannya, bil babha, di lapangan allati ala syafiril wadi, yang berada di pinggir wadi asyarqiyah, di sebelah timur, yang bagian timur. Fa'arrasa, kemudian beliau turun di situ. Arrasa yakni istirahat, bikin kemah, terus majlas, duduk di situ, minum di situ, makan di situ, dan tidur di situ. Itu nama, semua itu rangkaian perbuatan itu dinamakan at-ta'ris atau ar-rasah fi'ilnya. Sama fa'arrasa sama, maka beliau tinggal istirahat di sana, sama itu di sana, hatta yusbiha, sampai pagi hari. Laisa indal masjidil ladzi bihijaratin, Nabi tidaklah tinggal di masjid yang ada batu-batu padanya, yaitu masjid di Dzul Hulaifah itu. Wala alal akmahi, dan juga Nabi tidak berada di akmah. Al-akmah yaitu tempat yang murtafi, yang tinggi, yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Allati alaihal masjid, yang di atas tempat itu dibangun masjid. Nabi tidak di situ. Karena tamma khalijun, bahwasannya di sana, sama di sana ada khalij.
ada wadi. Wadi itu lembah yang di situ ada sumber air. Yusalli Abdullah endahu. Di situ Abdullah bin Umar sholat padanya fi batnihi, di bagian bawah wadi itu. Kutubun kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamma yusalli, adalah dalam rangka mengikuti jejak Rasulullah pernah sholat di sana. Badaha fihi sailu, maka pada waktu itu pernah daha berkumpullah padanya as-sail, banjir, digenangi oleh banjir bil badha, di tempat lapangan yang Nabi pernah menambatkan unta padanya, hatta dafana dalikal makan, sampai terkuburlah tempat itu oleh pasir. Jadi kalau banjir itu air itu membawa pasir sehingga teruruk tempat itu. Sampai teruruklah tempat alladzikana Abdullah yusalli fihi, yang Abdullah bin Umar pernah sholat padanya. Jadi di sini juga Al-Imam Al-Bukhari membawakan riwayat Abdullah bin Umar sholat di tempat Nabi biasa sholat padanya di Dzul Hulaifah. Selanjutnya, haddatsa Abdullah, dan Abdullah bin Umar menceritakan anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam shalla haitsul masjidus saghir. Nabi sholat di tempat al-masjidus saghir, masjid kecil, alladzi dunal masjidil ladzi bi syarafir rauha, yang di bawah masjid yang berada di bagian dataran tinggi, syaraf dataran tinggi, di Ar-Rauha. Ar-Rauha qaryah, nama desa, yang kurang lebih 2 km dari Madinah, Rauha. Wa kana Abdullah, dan Abdullah bin Umar ya'lamul makan alladhi fihi sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah tahu tempat yang Nabi sholat padanya. Yaqulu, Abdullah menyatakan, sama an yaminika, Nabi sholat di sana, di sebelah kananmu. Hina taqumu fil masjidi tusalli, ketika engkau berdiri di masjid yang engkau sholat padanya. Wa dzalikal masjidu ala hafatit tariqil yumna, dan masjid itu berada di hafatit tariq, sebelah atau sisi jalan yang yumna, yang sebelah kanan. Wa anta dahibun ila Makkah, dengan arah engkau menuju Mekah, itu berada di sisi kanan jalan. Bainahu wa bainal masjidil akbari ramyatun bihajarin, jarak antara masjid kecil yang Nabi sholat padanya dengan masjid besar yang di situ, di Rauha itu jaraknya ialah seperti lemparan batu. Orang melempar batu sekuat-kuatnya, jaraknya segitu. Au nahwu dzalik, atau yang semisal itu. Ya. Wa kana Abdullah yusalli ilal irqi alladhi inda munsarifir Rauha, dan Abdullah bin Umar salat di al-irq wadi, nama satu tempat yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Salat di situ, alladzi inda munsharifir Rauha, di tempat ketika di belakang Rauha. Wa dzalikal irqu intihau tarafihi
ala hafatit tariqi dunal masjidil ladzi bainahu wa bainal munsarifi wa anta dhaibun ila Makkah. Dan irq itu nama yang dikatakan, tempat yang dikatakan al-irq itu adalah intihau tarafi, bagian akhir ujung daripada ar-rauha itu tadi. Di ala hafatit tariq, di sisi jalan, dunal masjid, di bawah masjid, alladzi bainahu wa bainal munsarif, yang antara posisi masjid itu dengan tempat keluarnya rauha, dalam keadaan wa anta dhaibun ila Makkah, engkau dalam keadaan sedang menuju ke Mekah. Wa qad ubtunia, dan masjid itu telah ubtunia, telah dibangun. Semua masjidun wa qad ubtunia sama masjidun, dan sungguh telah dibangun di sana satu masjid. Falam yakun Abdullah yusalli fi dzalikal masjid. Abdullah bin Umar tidaklah sholat di masjid yang dibangun itu, jadi tidak sholat di masjid yang besar itu. Wa kana yatrukuhu an yasarihi, posisinya masjid itu di sebelah kiri dia, ketika di sebelah kiri jalan ketika menuju ke Mekah. Wa wara'ahu, dan di belakang masjid yang dibangun itu. Wa yusalliya amamahu ilal irqi nafsih, dan Ibnu Umar sholat di depannya sampai ke al-irq, sampai ke tempat yang namanya al-irq itu sendiri. Wa kana Abdullah yaruhu min ar-rauha, dan Abdullah pergi dari ar-rauha, fala yusalli adh-dhuhra hatta ya'tiya dzalikal makan. Ibnu Umar tidak sholat zuhur sampai mencapai tempat itu. Fa yusalli fihi adh-dhuhra, kemudian Ibnu Umar sholat padanya zuhur. Wa idza aqbala min Makkah, dan kalau Ibnu Umar pulang dari Mekah menuju Madinah, fa in marra bihi qabla subhi bi sa'atin, kalau Ibnu Umar sholat di situ sebelum subuh sesaat, atau min akhir sahar, atau lewat di situ kebetulan di akhir waktu sahur, arrasa, Ibnu Umar istirahat di situ hatta yusalliya biha subha, sampai beliau sholat subuh padanya. Kemudian wa haddatsa Abdullah, dan Abdullah bin Umar menceritakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanzilu tahta sarhatin dakhmatin dunar ruwainah, bahwa Nabi pernah mampir istirahat di bawah sarhatin dakhmah, pohon yang besar, dunar ruwainah, yang posisinya dekat dengan Ruwainah, tempat yang namanya Ar-Ruwainah. Ar-Ruwainah itu ialah nama desa yang terletak 95 km kurang lebih dari Madinah. An yaminit tariq, di sebelah kanan jalan. Wa wujahit tariq fi makani dhabhin, dan di sebelah depan jalan, di tempat yang di sana ada dhabhin sahlin, tanah lapang. Hatta yuhdiya min akmatin duwaina baridir ruwainah bimilaini,
sampai ke Yufdia, mencapai Akmah, dataran tinggi yang terdapat di Duwain Baridir Ruwainah, di bawah satu barid, dengan jarak satu barid dari Ruwainah. Satu barid itu bimilain, 2 mil. Wa qad inkasara a'laha, dan telah pecah bagian atasnya. Fantana fi jawfiha, sehingga terbelah pada bagian tengahnya. Wahya qa'imatun ala saqin, dan masih berdiri sampai sekarang. Ala saq, yakni masih tetap. Wa fi saqiha kusubun katsirah, dan di bagian dan di bagian tonggaknya itu ada kusubun katsirah, sudah banyak timbunan padanya. Iya, ini berbagai riwayat tentang tempat-tempat Rasulullah pernah sholat padanya. Wa haddatsa Abdullah, selanjutnya Abdullah bin Umar menceritakan pula anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fi tarafi tal'atin min wara'il arji, bahwa Nabi pernah sholat di bagian ujung tal'ah. At-tal'ah juga dataran tinggi, dan sebagai tempat lewatnya air. Kalau datang hujan, itu air mengucur daripadanya, dari tal'ah itu. Di belakang bukit min wara'il arji, wa anta dahibun ila hadbatin inda dalikal masjid, dan kau dalam posisi sedang menuju ke bagian bagian depan masjid itu. Qabrani aw salasatun alal kubur radmun min hijaratin, yang di situ ada 2 kuburan atau 3 kuburan. Engkau lewati di atas kubur itu, engkau dapati di atas kubur itu setumpuk batu-batu. An yaminit tariq, di sebelah kanan jalan. Inda salimatit tariq baina ulaika salimat, di jalanan tersebut, di antara beberapa lorong-lorong jalan itu. Karena Abdullah yaruhu minal arji, di mana Abdullah pergi dari arah al-arj. Ba'da antamila syamsu bil hajirati, setelah tergelincirnya matahari dari al-hajirah, dari posisi tempat namanya al-hajirah. Fa yusalli adh-dhuhra fi dzalikal masjid, sehingga Ibnu Umar salat zuhur di masjid itu. Qala Abdullah, juga Abdullah bin Umar menceritakan, wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda sarhatin an yasari tariq, di tempat-tempat pemberhentian di sebelah kiri jalan. Fi masili duna harsha, di jalan jalan air di bawah bukit namanya Harsha. Harsha itu nama gunung yang terletak. Gunung itu, Gunung Harsha itu, Jabal Harsha itu terletak dalam perjalanan dari Madinah ke Syam, ke arah Syam. Baina wa baina tariq qaribun min ghalwatin, antara tempat itu dengan jalan itu dekat dengan ghalwah. Ghalwah yaitu kalau dari jalan engkau melempar panah
Ghalwa itu tempat yang paling bisa dicapai oleh orang yang melempar panah itu, melepaskan anak panah itu. Ukurannya demikian, segitu. Kalau dari jalan umum ke tempat yang di situ, wa kana Abdullah yusalli, Abdullah salat ila sarhatin hiya aqrabus sarhat, di tempat pemberhentian yang merupakan tempat pemberhentian yang terdekat, ila tariq, terdekat ke jalan, wa hiya atwaluhun, dan jalan dan sarha itu yang paling panjang tempatnya. Wa yaqulu, dan Ibnu Umar menyatakan, inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yanzilu fil masili, beliau singgah di al-masil, tempat jalannya, ya, jalannya air, alladhi fi adna marrid dhahrani qibal al-Madinah, yang berada di tempat terdekat dari jalanan, punggung jalan yang menuju ke Madinah. Hina yahbitu minas safrawati, ketika beliau turun dari bukit as-Safrawat, yanzilu fi batni dzalikal masil, beliau turun di bagian bawah tempat saluran air tersebut, an yasari tariq, di sebelah kiri jalan. Wa anta daibun ila Makkah, dan engkau dalam keadaan sedang berjalan menuju Makkah. Laisa baina manzili Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina tariq illa ramyatun bihajar. Adapun jaraknya antara manzil, tempat singgahnya Rasulullah, dengan jalan umum itu seperti ramyatun bihajar, seperti jaraknya orang melempar batu. Qala wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga pernah yanzilu bidi tua, pernah turun singgah di tua, yaitu tempat di pintu kota Mekah yang Nabi masuk ke kota Mekah dari situ. Wa yabitu hatta yusbiha, dan Nabi menginap di Zitua sampai pagi hari. Tsumma yusalli subha, kemudian beliau salat subuh di situ. Hina yaqdamu Makkah, ketika menuju ke Makkah. Wa musalla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzalika, dan tempat salat Nabi di tempat itu, di Zitua tersebut, ialah ala akmatin ghalizatin, di dataran tinggi yang ghalizah, keras, di situ bebatuan. Laisa fil masjid alladhi bunya tamma, bukan di tempat masjid yang telah dibangun di sana, tetapi tetapi asfala min dalika, di sebelah lebih bawah lagi dari masjid yang ada sekarang, ala akmatin ghalidhah, di dataran tinggi yang keras padanya, atau yang terjal padanya. Wa kana Abdullah yuhaddithu, inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, juga Abdullah bin Umar menceritakan bahwasanya Nabi istaqbala furdatil jabal, bahwa Nabi menghadap ke al-furdah, yaitu jalan masuk ke gunung, yakni jalan setapak yang untuk naik ke gunung itu. Bahwa Nabi menghadapkan
wajahnya ke arah jalan menuju gunung, alladzi bainahu wa bainal jabali tawil nahwal Ka'bah, yang jaraknya antara posisi berdirinya Nabi dengan gunung itu seperti jaraknya seperti posisi Ka'bah. Faja'al al-masjid alladhi bunya sama yasar al-masjid bitarfil akmah, sehingga posisi masjid yang bunya sama dibangun di sana itu posisinya di sebelah yasar, kiri, sebelah kiri dari masjid yang berada di ujung bukit tersebut, bitarafil akmah. Wa musalla nabi asfala minhu alal akmati sauda, sedangkan tempat sholatnya Nabi itu di sebelah bawah dari bukit yang berwarna hitam itu. Tada'u minal akmati asyarata azru'in au nahwaha. Posisinya yaitu ukurannya engkau meninggalkan bukit yang dataran tinggi yang di situ bebatuan dengan batu yang berwarna hitam itu, engkau meninggalkan posisi itu sampai 10 dhira, asyarata adru'in, 10 dhira. 1 dhira itu sebegini. Apa ini? Sedepah ya. 10 depah posisinya. Tsumma tusalli mustaqbilal furqataini minal jabal. Kemudian kau sholat menghadap ke arah jalan menuju gunung itu tadi, dari gunung itu, alladzi bainaka wa bainal Ka'bah, yang posisi gunung itu ialah terletak di antara engkau berdiri di situ dengan Ka'bah. Jadi engkau menghadap Ka'bah berarti menghadap ke jalan menuju gunung tersebut. Ini tempat-tempat yang diberitakan oleh Ibnu Umar sebagai tempat-tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat padanya. Kemudian kita masuk kepada bab berikutnya. Bab sutratul imami sutratun liman khalfahu. Bab keterangan tentang sutra. Apa sutra? Batas untuk orang yang, batas sujud untuk orang yang sholat. Bahwa sutra yang dipakai oleh imam itu adalah juga sutra bagi orang yang di belakang imam. Jadi yang wajib memakai sutra dalam sholat berjamaah ketika imam berdiri kemudian yang lainnya di belakang imam berjajar. Sutranya makmum apa? Sutranya makmum ialah sutranya imam. Jadi yang memakai sutra hanya imam. Wa anhu, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yang Allah telah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja yaumul id, beliau apabila keluar untuk menunaikan salat Id, amarona biharbatin, beliau memerintahkan kami untuk membawa tombak, fatudhu baina yadayhi, kemudian tombak itu ditancapkan, diletakkan di depan beliau, fayusalliya ilaiha, dan maka Rasulullah sholat menghadap ke tombak yang ditancapkan di tanah itu. Wannasu wara'ahu, dan orang-orang pun bermakmum di belakang beliau. Wa kana yaf'alu dzalika fi safarin, dan Rasulullah melakukan yang demikian dalam safar, yaitu menancapkan tombak. Jadi ukurannya sutra itu demikian.
tombak tersebut. Famin thamma ittakhadhal umara, dari sejak itu para umara menjadikan sunnah bahwa kalau mereka mau sholat di tanah lapang, itu yang ditancapkan sebagai sutra adalah tombak. Sutra itu batasnya, kalau di tanah lapang atau di masjid engkau tidak mendekat ke tembok, engkau mau sholat di umpamanya jauh dari tembok, maka engkau harus meletakkan sutra batas itu. Kata Nabi dalam riwayat lain, mithlu mukhiratir rahli, seperti mukhiratir rahli, sandaran dalam yang diletakkan di pelana kuda atau di onta, itu sandaran itu namanya mukhirah. Kurang lebih tingginya ya seperti ini, artinya sesiku, sehasta ini ya. Sehasta bukan segini, selengan ya, yani sampai siku. Ikhtilaf. Ikhtalafat tullabu kama ikhtalafal ulama'u. Naam, yaitu sesiku sampai ke siku tangan itu mukhirah. Jadi sutra itu tingginya seperti itu. Atau kalau mau lebih pendek lagi seperti tempat mushaf itu, rehal itu. Rehal itu diberdirikan, agak diberdirikan. Seperti itu. Itu sutra. Ya. Adapun riwayat-riwayat yang menyatakan sutra itu ialah garis, itu riwayat-riwayat yang dhaifah. Ya. Naam. An Abi Juhaifah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Abi Juhaifah yang Allah telah meridhai beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihim, salat bersama para sahabat, bil batha, di tanah lapang, baina yadaihi anazatud duhra, anazatun, yang di depan beliau ada anazah, ada tongkat yang ditancapkan. Beliau sholat di lapangan itu, yaitu dalam perjalanan safar, ad-duhra raka'atain wal asra raka'atain. Beliau sholat duhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat, yaitu mengqasar sholat, memendekkan sholat. Yamurru baina yadayhil mar'atu wal himaru, yang telah lewat di hadapan di hadapan sutra itu himar maupun wanita maupun himar. Kalau tanpa sutra, bila himar atau wanita lewat di hadapan kamu, maka batallah sholat itu. Maka dengan adanya sutra, bila wanita lewat, dorong ke arah belakang sutra itu, jangan lewat di antara sutra dengan kamu yang sholat. Demikian pula kalau himar mau lewat, itu kamu mendekat ke arah sutra itu supaya himarnya lewat di belakang kamu. Sebab kalau kamu mendorong himar, kamu nanti didorong himar juga. Namanya himar, ini nggak ada akal. Maka Nabi kalau ada himar lewat, itu beliau langsung lari menuju ke depan, nempel ke arah sutra, sehingga himarnya itu lewat di belakang beliau. Setelah himar lewat, beliau mundur lagi ke posisi semula. Karena kalau himar lewat di depan orang yang sholat, juga membatalkan
sholat. Adapun kalau himar dan wanita itu lewat di depan di belakang sutra, maka itu tidak membatalkan sholat. Antum? Nah, milahuna ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.